Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para reviewer Kedareka, izinkan kami mempresentasikan proposal dari Kedareka kami dengan judul prototipe koyo-visio untuk pengecilan diameter luka atau ulkus diabetes mellitus dan skema A3 yaitu pengembangan produk inovasi bersama Dudi. Adapun tim pengusul adalah saya sendiri, kemudian ada Dr. Ridwan Taha, kemudian ada Ibu Andi Selvi Yusnita Sari, ada Pak Saldi Yusuf, ada juga Pak Bustanil Arifin, dan ada Dr. Akadi Nugraha, serta ada Bapak Firman. Kemudian mitra kami adalah Apotek Hasanuddin Daya Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk perumusan masalahnya adalah sebenarnya diabetes mellitus itu merupakan masalah suatu penyakit tidak menular yang sangat serius dan bermasalah di seluruh dunia maupun di Indonesia karena memang selalu cenderung meningkat dan menyebabkan komplikasi yang kronis sehingga menyebabkan mengurangi mobilitas daripada aktivitas masyarakat dan kualitas hidupnya. Data di International Diabetes Federation pada tahun 2019 sampai 2001 itu terjadi peningkatan, perkirakan angkanya adalah 469 meningkat menjadi 573 juta. Dan diperkirakan pada tahun 2030 sampai 2045 itu akan juga terjadi peningkatan dari 643 juta menjadi 783 juta. Di dalam Sustainable Development Goal di bagian kesehatan, sebenarnya target tahun 2030 itu harus dikurangi sepertiga kematian dari penyakit tidak menular ini dengan cara mencegah dan mengobati. Untuk itu urgensi dari Reka Cipta ini adalah pada ulkus diabetes ini jika tidak dicegah dan diobati sehingga akan menyebabkan gangrene dan menyebabkan amputasi sehingga mengurangi kualitas hidup dari masyarakat dan perlu pencegahan dini untuk kasus ini. Penelitian-penelitian sebelumnya sebenarnya sudah memberikan VCO juga baik secara oral maupun topikal. Namun kelemahan dari VCO oral adalah kesulitan menelan dan juga kalau diminum terasa juga tidak enak dan menyebabkan ketidakpatuhan pada pasien. Dan jika digunakan secara topikal dalam bentuk salep juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien sehingga kulit juga terasa berminyak. Nah, sehingga kami, rekam jejak kami pada tahun 2022 telah melakukan penelitian membuat sediaan VCO dalam bentuk patch, dan kami juga sudah melakukan uji praklinis dan uji klinis terbatas selama 2-3 bulan. Kemudian kami juga terapkan patch ini pada mencit, di mana sebelumnya ada luka, kemudian kami memasang patch-nya, dan setelah itu ternyata hasilnya juga cukup baik. Kemudian kami terapkan atau aplikasi pada penderita ulkus dan alhamdulillah ternyata beberapa minggu kami sudah mendapatkan penurunan diameter dari ultra lupus diabetes ini. Kemudian hasil penelitian itu kami masukkan atau kami submit dan sudah diaccepted pada jurnal internasional. Dari penelitian ini didapat kekurangan yaitu patch VCO ini memerlukan pemasangannya dibantu dengan orang lain dan perlu juga orang yang lebih ahli atau praktisi sehingga perlu adanya inovasi yang lebih praktis dan kami membuat atau mengusulkan inovasi untuk peneliti bersama dengan mitra adalah sediaan itu yang sudah ada, kemudian kami akan buatkan koyo VCO yang lebih praktis dalam serta pemeriksaan laboratorium lebih lanjut juga nanti akan kami lakukan dalam kurun waktu 3-4 bulan. Sehingga keunggulan inovasi ini adalah mudah digunakan, lebih praktis, ramah lingkungan, lebih murah, kurang efek samping, dan juga belum ada yang meneliti atau membuat hal tersebut. Sehingga manfaat dan dampaknya bagi mitra sendiri yang mana mitra ini sebenarnya sudah berpengalaman dalam hal uji coba produk herbal dan juga mempromosikan berkaitan dengan obat-obatan, sehingga mitra ini menjadi rujukan bagi apotek lainnya dalam menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi bahan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, dan mitra juga menjadi contohan bagi apotek lainnya. Di masyarakat sendiri diharapkan nantinya produk ini menjadi inovasi untuk permasalahan luka diabetes, dan di perguruan tinggi diharapkan ini sebagai sumbangan dalam pengembangan inovasi dan indikator kinerja untuk akreditasi perguruan tinggi di universitas. Sehingga kami dampaknya yaitu diharapkan kita akan menghasilkan IPU 2, 3, 6, dan 5. IPU 2 itu meningkatkan jumlah mahasiswa yang mendapat pengalaman di luar kampus atau MBKM.
sebanyak 10 orang, kemudian meningkatkan jumlah dosen yang bekerja di luar kampus itu sebanyak 6 orang. Kita juga akan melakukan dengan IPU6 dan kerjasama dengan mitra satu PKS dan meningkatkan jumlah produksi inovasi kami di perguruan tinggi, yaitu satu produk inovasi, dan IPU5 lainnya adalah meningkatkan publikasi yaitu di jurnal Q1. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.